Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas setiap hidup kami. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Roh Kudus memimpin kami, mengurapi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya
kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik bagi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama persiapkan hati kita belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13, kita akan perhatikan mulai ayat yang ke-21. Bilangan pasal yang ke-13, ayat 21 mulai. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai,
dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soar di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan stan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pula kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Puji nama Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, kalau kita mengikuti pembacaan ini, kita melihat dan merenungkannya, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang sudah mengenal Tuhan mungkin berkali-kali mendengar cerita ini, berkali-kali membaca kisah ini. 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tahu benar bagaimana ceritanya. Ketika 12 orang disuruh mengintai suatu tempat atau Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan, maka seperti yang kita baca tadi, tidak semuanya memberitakan cerita yang sama. Padahal sebenarnya ke-12 orang itu adalah mengintai tempat yang sama. Dan mereka menyaksikan hal yang sama. Mereka menikmati juga hasil dari buah-buah yang mereka petik waktu mereka dalam posisi mengintai. Tadi kita baca dan kita temukan mereka memetik buah anggur dan sebagainya. Mereka melihat bahwa hasil daripada negeri itu benar-benar hasil yang baik. Buah-buah yang mungkin segar, buah-buah yang matang dan sebagainya, yang enak. Mereka menikmatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan tadi, atau nanti bisa ketika kita punya kesempatan kita baca ulang, kita lihat dan kita teliti, kita menemukan bahwa mereka tidak hanya 1-2 hari saja di sana. 1 bulan. Mereka tinggal, mereka mengintai, mereka benar-benar mencari tahu tentang negeri di mana
Musa menyuruh mereka mengintai. Artinya bahwa ada waktu yang cukup untuk mereka bisa menggambarkan bagaimana keadaan negeri itu. Benar-benar negeri yang subur, benar-benar negeri yang Tuhan ngomong adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Negeri yang luar biasa indah, negeri yang benar-benar menjadi suatu keinginan bangsa Israel. Apalagi bangsa Israel pernah mengalami pembuangan, perbudakan. Dan mereka ketika mereka keluar dari perbudakan, mereka juga mengalami banyak persoalan dalam hal kebutuhan makanan, pakaian, dan sebagainya. Dan setelah melihat negeri yang dijanjikan Tuhan itu dan benar-benar melihat dengan mata kepala mereka, ini adalah satu negeri yang benar-benar istimewa. Negeri yang membuat kehidupan bangsa Israel akan memiliki pengharapan. Mereka bisa hidup lebih baik untuk kedepannya, bahkan untuk keturunannya. Cuman kalau kita baca dari pernyataan pengintai yang sudah kembali tadi, ada beberapa yang mengatakan bahwa memang negeri itu adalah negeri yang baik. Tetapi mereka juga memberikan suatu semacam berita yang tidak enak. Dia sebutkan bahwa negeri itu diduduki oleh orang-orang enak. Orang-orang yang bertubuh raksasa, besar-besar. Orang yang mungkin menurut pemikiran mereka, orang yang menyeramkan. Kalau mereka berada di situ dan merebut kota itu, merebut negeri itu, mereka pasti berperang, mereka pasti melakukan peperangan dengan bangsa itu atau negeri itu. Belum tentu menang menurut mereka. Ada rasa ketakutan yang disampaikan beberapa pengintai ini kepada Musa. Saudara, ini gambaran daripada umat Tuhan yang menantikan janji Tuhan. Tetapi mereka menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Ada satu ketakutan, ada satu kecemasan kalau mereka tidak jadi masuk ke negeri itu. Belum tentu masuk ke negeri itu. Padahal Tuhan sudah berjanji. Padahal Tuhan benar-benar menyertai mereka untuk bisa masuk dalam tanah perjanjian itu. Tetapi apa yang disampaikannya tetap menunjukkan bahwa mereka masih tidak percaya. Mereka masih pesimis gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Sulit. Memang bagus sih tempatnya. Memang cocok tempatnya. Betul apa yang dikatakan Tuhan. Tapi masalahnya ada bangsa raksasanya. Saudara, kalau kita renungkan dari kisah yang kita baca tadi. Kita ini sebagai umat Tuhan seringkali seperti itu. Mungkin kita tidak menghadapi hal yang persis seperti yang dihadapi oleh umat Allah, bangsa Israel, yang hendak memasuki tanah Kanaan. Tetapi ini bisa kita samakan dengan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Memang kita punya harapan yang mungkin sudah benar-benar menjadi keinginan kita. Kita pengen hidup diberkati, kita pengen kehidupan keluarga kita harmonis, kita pengen keluarga kita baik-baik saja. Kita pengen berada di satu tempat atau kota yang diberkati Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita takut. Bisa membuat kita cemas. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang menghampiri hidup kita.
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi mungkin. Bahkan mungkin sakit, penyakit yang kita derita. Kadang hal-hal inilah yang membuat janji Tuhan itu rasanya terkaburkan gitu ya. Kita justru fokus pada persoalan-persoalan hidup kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita. Mungkin kadangkala kita pernah mendengar ada anak Tuhan mengatakan begini, iya sih saya sih percaya, saya sih tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tapi kok sampai sekarang belum ya? Ini sampai kapan ya? Ketika kita menggerutu, ketika kita cemas, ketika kita mungkin menunjukkan keadaan yang pesimis, maka kita tidak beda dengan umat Allah. Atau pengintai yang tadi kita sama-sama baca. Mereka menceritakan hal-hal yang memang sebenarnya baik dan benar yang dijanjikan Tuhan adalah tempat yang istimewa. Hanya saja mereka juga fokus pada persoalan yang ada di dalamnya, yaitu bangsa-bangsa yang mengerikan buat mereka, raksasa, besar. Berapa banyak dari kita yang seringkali ketika kita melihat persoalan kita dan kita mulai mengatakan, waduh besar ini, masalah saya besar ini. Penyakit saya ini enggak sembarangan, penyakit saya ini menakutkan. Penyakit saya ini antara hidup dan mati. Tidak semua orang bisa kuat ngadepi ini. Saudara, ketika kita berada dalam posisi yang seperti itu, kita pesimis, kita ketakutan, kita cemas. Tidak beda dengan umat Allah. Padahal janji Tuhan adalah umat Allah akan dibawa kepada tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Tanah yang luar biasa indah. Negeri yang begitu luar biasa. Dan Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya luar biasa untuk umatnya. Tetapi justru umatnya fokus kepada apa yang dilihat oleh mata jasmani mereka. Saudara, kalau kita fokus pada apa yang kita lihat secara mata jasmani kita, memang betul masalah itu ada. Memang betul kenyataannya saudara mungkin sedang mengalami pergumulan. Kenyataannya adalah sekarang saudara sedang terbaring sakit. Kenyataannya mungkin saudara sedang bergumul. Tapi bukan waktunya untuk saudara fokus kepada persoalan saudara. Kalau kita fokus pada persoalan kita, maka kita akan melihat seberapa besar persoalan kita. Persoalan itu menjadi sangat besar. Dan terus kalau kita fokus, maka persoalan itu semakin besar dan semakin besar. Dan tidak ada waktu untuk kita mengingat janji Tuhan. Tidak ada waktu untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Ayat yang ke-10. 6-10. Dikatakan demikian, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, ternyata tidak semua pengintai itu memiliki pemikiran, memiliki cara pandang dengan negeri yang dijanjikan Tuhan sama. Tidak semuanya pengintai itu merasa ketakutan ternyata. Ada dua orang. Kalau di ayat 6 tadi katakan ada Yosua dan Kaleb. Dia memperteguh, menguatkan hati semua umat Israel. Negeri itu baik, penuh susu dan madunya. Ya sama sih seperti yang diceritakan pengintai yang lainnya. Tetapi bedanya adalah kalau yang tadi ketakutan dengan bangsa yang ada di situ. Sedangkan Yosua dan Kaleb tidak. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Karena Tuhan menyertai mereka. Mereka menunjukkan bahwa dia bisa menang. Umat Allah bisa menang. Karena Tuhan yang melindungi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menunjukkan tempat, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya. Saudara, mari kita juga mempunyai pemikiran perasaan yang sama. Seperti Yosua dan Kaleb. Kalau sampai detik ini, Tuhan bawa saudara tetap ada. Tetap hidup di dunia ini. Maka lihat apa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Tuhan akan selesaikan dengan caranya. Nah, kebanyakan dari kita adalah kita ketakutan, kita cemas karena kita ingin menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan daging kita. Dengan kekuatan akal kita. Kita lupa bahwa kita punya pribadi yang sanggup membantu kita. Yang sanggup membawa kita menuju kepada kemenangan. Oleh sebab itu pagi hari ini, jangan ada dari kita yang merasa bahwa masalah kita ini besar. Walaupun mungkin memang masalahnya besar. Kenyataannya melihat dengan mata sendiri, saya punya masalah. Ngalami sendiri, memang saya sedang sakit. Ya sama seperti umat Allah tadi. Mereka benar-benar berada di satu tempat di mana dia mengintai, dia melihat sendiri hasil perkebunan dari negeri Kanaan begitu luar biasa. Negerinya penuh dengan susu dan madu. Dan dia benar-benar melihat juga ada masalah. Tetapi kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, dia tidak mau melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang besar. Tetapi dia memilih bahwa Allahnya lebih besar. Oleh sebab itu pagi hari ini, jangan kita berkata, ya Tuhan aku punya masalah besar. Tuhan gimana ini Tuhan, masalah saya berat banget. Penyakit saya besar, penyakit saya mengerikan. Jangan ada yang berkata itu lagi. Setiap kita bangun pagi, sudah merasa bahwa saya masih bisa bernapas. Mulai katakan, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Mulai pagi hari ini. Walaupun saudara mungkin menghadapi tantangan yang besar, tapi katakan, hei masalah, hei penyakit, aku punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalahku. Dan lihat nanti,
saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami sangat percaya bahwa firman-Mu itu iya dan amin Tuhan. Kalau Engkau sudah melakukannya untuk umat Israel, suatu keajaiban, dan Engkau sudah nyatakan Tuhan, maka kami percaya hari ini pun juga mujizat-Mu juga terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau lebih besar dari persoalan kami. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau pasti menyelesaikannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.